Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sebuah kalimat sebab akibat. Dalam bahasa Inggris, salah satu kalimat sebab akibat itu bisa dalam bentuk so that atau such that. So that dengan such that itu sebetulnya bentuknya sama. Dalam artian juga sama. Tetapi ada beberapa detail yang membedakan keduanya. Mari kita lihat. Yang pertama, ini so that. So that ini kalau kita lihat dari poin pertamanya, it expresses a cause and effect. Ya, seperti yang bisa kita lihat, ini menjelaskan mengenai sebab dan akibat. Tetapi memang menggunakan konfigurasi so that. Dalam gramatika, formula gramatikanya ialah so diikuti oleh adjective atau adverb atau kata sifat dan diikuti oleh kata that. Jadi, penempatan adjektif atau adverb ini ada di setelah kata so atau dan sebelum kata that. Kalau kita lihat dalam contoh kalimatnya ialah I was so sleepy that I couldn't keep my eyes open. Saya sangat ngantuk. Jadi, saya nggak bisa tetap membuka mata saya. Gitu. Nah, sebab akibatnya di sini, di so ini menerangkan sebabnya, dan that ini akan menerangkan akibatnya. Gitu. Ya. Jadi, eh, penggunaan so harus diikuti oleh adjektif atau adverb. Maka kita bisa menggunakan konfigurasi so dengan that. Mari kita lihat. Contoh lainnya ialah kalimat penyebabnya ialah it was too windy dan kalimat akibatnya adalah we couldn't go sailing. Bagaimana cara kita menggunakan kalimat so that-nya ke dalam dua kalimat ini? Maka akan menjadi seperti ini. It was so windy that we couldn't go sailing. Ya, it was so windy that we couldn't go sailing. Pertanyaannya, kenapa harus memakai so? Kenapa tidak memakai such? Karena kalau kita lihat dalam bentuk gramatikanya, windy itu adalah adjektif. Begitu. Karena windy ini termasuk kategori kalimat sifat, kata sifat, sorry. Jadi termasuk kata sifat, maka kita menggunakan so. Dan lihat penempatannya, windy ini berada di antara kata so dan juga kata that. Jadi kalimatnya, it was so windy that we couldn't go sailing. Kalimat berikutnya, my sister is very shy. Efeknya, yang satunya lagi adalah she hides behind my mother when there are strangers around. Maka kalau kita lihat shy di sini, ini adjektif. Berarti di sininya adalah my sister is so shy that she hides behind my mother when there are strangers around. Kalimat selanjutnya, the dress was wonderfully designed. Dan efeknya adalah I couldn't take my eyes off it. Maka kalimatnya adalah the dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. Wonderfully ini adalah adverb. Maka seperti yang tadi di slide sebelumnya disebutkan, menggunakan adjektif atau adverb, maka harus menggunakan formasi so dan that. Begitu. Kita beralih ke formasi such dan that. Sama seperti so dan that, such that juga also expresses a cause and effect. Jadi menjelaskan tentang kalimat sebab dan akibat. Bedanya adalah di sini. Setelah kata such diikuti oleh adjektif. Tapi bukan cuma adjektif. Ada kata benda juga, ada kata noun di sini. Jadi ada adjektif dan noun.
gitu. Jadi sepertinya apa eh, jadi ini tuh akan berupa frasa, frasa kebendaan gitu. Biasanya benda yang memiliki kata sifat. Kita lihat contoh. Kalimat pertama adalah it was a great movie dan kalimat selanjutnya adalah I watched it several times. Nah, karena a great movie ini perpaduan antara kata sifat dan benda, maka di sini akan menjadi noun phrase ya, karena movie ini yang akan kita ambil, bukan great-nya. Great adalah kata sifat, tetapi ada movie mengikuti great. Maka kalimatnya akan menjadi it's such a great movie that I watch it several times. Ya, great-nya di sini adjective, movie-nya adalah noun. Maka di sini bukan hanya adjective atau bukan hanya noun, tapi ini akan berubah menjadi noun phrase. Ya, maka kita akan menggunakan such dan that. Seperti itu. Bedanya dengan so adalah hanya adjective, kalau such adjective dan noun. So itu hanya adjective atau adverb, maka such menggunakan noun phrase. Contoh selanjutnya. Di sini, she's a very charming woman. In fact-nya, everybody stares at her. Maka kalimat yang akan menjadi kalimat sebab akibatnya adalah she is such a charming woman that everybody stares at her. Maka di sini a charming woman akan dianggap noun phrase karena charming sebagai adjective menjelaskan si woman gitu. Jadi penjelasan dari woman itu, sifat dari woman-nya adalah charming, maka akan menjadi noun phrase di sini. Ya. Di sininya ada such a very charming, ya. Di apa? Apakah a very-nya itu dipergunakan atau tidak? Tidak. Meskipun di sini ada kata a very, maka very ini tidak terpakai. Very is drop. Maka kalimatnya menjadi si such a charming woman. Seperti itu. Karena very, kalau kita lihat di slide sebelumnya, di slide yang sebelumnya itu adalah so dan such itu akan menggantikan kata very, bisa menggantikan kata very. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di bagian terakhir dari materi ini adalah kita ada sedikit perhatian. Ya, jadi ketika ada ya kata yang termasuk kategori quantifier seperti many, much, few, little, meskipun diikuti oleh kata benda, ya, kan tetap menggunakan so. Kan seperti yang kita ketahui bahwa noun phrase ini akan menggunakan formasi such dengan that. Tetapi karena di sininya seperti many friends, ya, ini bukan bukan noun phrase, tetapi si many ini itu masuk ke dalam quantifier, begitu. Ya, baik itu nantinya quantifiernya berupa countable atau uncountable, yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Semuanya masih menggunakan formasi so that. Contohnya ialah I have so many friends that I never get bored. Dan di sininya lagi adalah he has so much money that he can buy whatever he wants. Jadi penggunaan quantifier meskipun diikuti oleh noun dan yang dijelaskannya adalah sebuah noun, tidak menjadikan formasinya harus menggunakan such that. Tetap balik lagi so that. Kenapa? Karena yang berperan adalah bukan friends-nya, tetapi many-nya. Jadi quantifier-nya yang akan berperan. Begitu. Jadi inilah penjelasan singkat mengenai perbedaan antara so that dan such that dalam kaitan kalimat sebab akibat.
Mudah-mudahan ini bisa berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.